Ya, selanjutnya kita punya berita dari Steve Emmanuel, tapi ini dari sang adik, namanya Karina Sani Halim. Dia meluapkan emosinya atau jeritan hatinya kenapa kakaknya bisa ditangkap, karena dia bilang katanya kakaknya ini merupakan korban bukan tersangka katanya. Iya, gitu. jadi kalau kita bisa flashback ke belakang Betul. ya, pada tanggal 21 Desember 2018 yang lalu kan Steve ditangkap di kediamannya di Bilangan, Jakarta Selatan, yang dimana polisi menemukan banyak sekali alat bukti di situ, termasuk kokain yang banyak banget lah jumlahnya ya, dan di situ membuat Steve Emmanuel tuh terjerat tuntutan pasal sampai seumur hidup katanya. Makanya Tapi ini kita juga belum membuat tahu ya. sang adik pun merasa itu tidak merasa adil dan meminta kepada pihak kepolisian atau kejaksaan agar hukuman yang diringankan untuk bisa Kalau bisa berangkat katanya menuju sempat bilang rehabilitasi rehabilitas, gitu. betul. Tapi kan kita juga nggak tahu ya seperti apa, kita serahkan aja kepada pihak kepolisian untuk menyelidikinya seperti apa. Ini dia beritanya untuk Anda. Jumat 21 Desember 2018 sepertinya menjadi hari yang sangat mengejutkan untuk keluarga Steve Emmanuel. Bagaimana tidak, artis tampan ini ditangkap pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Saat ditangkap pada pukul 11 malam, Steve tengah berada di kondominium Kintamani Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Menurut penuturan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Steve kedapatan membawa alat penghisap di saku celananya. Polisi pun langsung melakukan penggeledahan di apartemen Steve. Polisi berhasil menemukan 3 barang bukti, yakni 1 plastik klip besar yang berisi narkotika jenis kokain hidroklorid dengan berat bruto 92,4 gram, 1 botol kaca yang saat itu digunakan Steve untuk menyimpan narkoba, dan 1 alat hisap untuk narkotika jenis kokain bernama Bullet. Tak hanya itu, setelah dilakukan tes urin, hasil menunjukkan Steve positif sebagai seorang pengguna. Steve diketahui membawa narkoba dari Belanda. Pihak kepolisian menyebutkan alasan Steve menyelundupkan kokain dari Belanda adalah karena Steve merasakan kokain yang berasal dari Belanda memiliki kualitas yang bagus. Atas perlakuannya ini, Steve diancam hukuman pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum seumur hidup atau hukuman mati. Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan dalam persidangan, pihak keluarga merasa ada yang janggal dengan dakwaan tersebut. Menurut mereka, hasil tes urin yang seharusnya menjadi bukti kuat tidak ada dalam surat dakwaan. Bersama dengan pihak kuasa hukum, sang adik Karina Sani meminta adanya beberapa kondisi yang perlu diperbaiki dalam kasus yang tengah dialami oleh kakaknya. Kami sebagai penasihat hukum, dengan adanya kejanggalan-kejanggalan yang diajukan dalam dakwaan, sehingga kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dakwaan jasa dibatalkan, batal demi hukum. Ya, dengan batalnya demi hukum perkara Steve ini, kami meminta dalam petitum, dalam putusan nanti agar Yang Mulia Majelis Hakim nanti memutus. Yang pertama saya bacakan, menyatakan dakwaan jasa penuntut umum atas nama terdakwa Cepas Emmanuel alias Steve batal demi hukum. Kedua, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Dan ketiga, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum agar terdakwa Cepas Emmanuel dikeluarkan dari rutan tahanan dari rumah tahanan negara, Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara, nomor 88, Jakarta Pusat, setelah putusan sela diucapkan. Menanggapi hal tersebut, sang adik Karenina merasa sedih ketika tahu sang kakak tengah dihadapkan pada masalah yang cukup berat. Pihak keluarga pun merasa perlu untuk membantu Steve yang seolah sedang mengalami ketimpangan hukum atas kasus yang dihadapi. Ya pastinya sebagai keluarga seperti kalian juga pasti ada perasaannya sedih sekali lihat saudara ya ditahan, dipenjarakan. Ya pasti nggak enak banget kan, dan setiap kali besuknya ya pasti bukan nggak terima, tapi ya gimana sebagai keluarga ya ingin membantu gitu. Korban butuh masuk rehab, harus dibantu. Steve tuh orang baik, dan ya awalnya saya nggak pernah mau ikut campur atau baca yang ada gitu, karena begitu baca saya nangis. Ibu saya pun telepon terus dari dia lagi di LA, dia bantu kakak saya kan punya 3 anak, jadi dia lagi bantu urus cucunya.
makin nangis gitu. Masa anak saya dihukum mati gitu, mati nggak dia? Karen ini pun seolah berusaha tegar di tengah prahara yang tengah menerpa kehidupan keluarganya. Dirinya pun terus berusaha untuk menyuarakan keadilan agar sang kakak bisa dipandang sebagai korban, alih-alih sebagai seorang tersangka. Intinya saya dapat dipaham gitu, jadi yang jelas itu pemakai dan kenapa itu enggak dimasukin ke dalam dakwaan gitu. Kalau sebagai pemakai itu ya wajib dikasih kesempatan untuk asesmen. Kalau misalnya kelar dari asesmen dan itu sudah terbukti bahwa dia pengguna atau pemakai, dia punya hak untuk dapat bantuan gitu, dibantu di rehab. Dan itu tidak ada sama sekali. Dia dituntut yang intinya yang tidak bisa dibuktikan. Ya jujur, waktu saya besuk kemarin sama ibu saya, ya itu pertama kali saya lihat dia senyum. Pertama kali dia ya mulai telling jokes gitu, ketawa dikit, itu pertama kali. Dan saya nggak banyak ngomong, saya cuman ya liatin gitu. Ya, dia lebih tenang. Tapi pas ya dia balik ya kelihatan di muka agak agak tegang gitu, agak khawatirkan. Karena ya keluarga kita sangat besar, biasanya orangnya kaget pas dengar kita 6 saudara, tapi hanya ada 3 di sini, saya, Steve, sama 1 adik, yang lainnya nggak di sini. Jadi mungkin buat Steve ya pasti rasa ini sendirian mungkin ya, karena banyak keluarga yang nggak di sini dan ayah kami juga udah meninggal sejak 2002, jadi saya usia 15 dan Steve waktu itu usia 17 tahun.